Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita bisa bertemu kembali dalam belajar media Zoom ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu pengetahuan alam, tema 1, subtema 1. Silakan disiapkan anak-anak pensil dan buku catatannya. Nanti hal-hal yang penting bisa kalian tulis, menambahkan rangkuman materinya ya. Kalau tadi pagi kalian sudah merangkum materi, sekarang kita lanjutkan untuk menambah rangkuman materinya. Baik, kita mulai dengan bacaan doa mau belajar. Tangannya diangkat dulu. Ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Doa paginya kita baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah hadir di kelas kita hari Sabtu ini, akhir pekan di minggu ini ya anak-anak ya. Nanti sore sudah mau rekreasi apa di rumah saja ini kayaknya. Tentunya tidak boleh ya anak-anak ya, karena sekarang masih pandemi, berbahaya sekali jika kalian keluar rumah terlalu jauh. Dijaga kesehatannya, jika tidak terlalu penting tetap di rumah saja bersama ayah dan bunda, sama bapak ibu di rumah, menggunakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Baik anak-anak, apakah ya? Apakah bisa melihat share screen saya? Bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Oke, tolong Hana tolong dibacakan judulnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, terus? Kelas 6, tema 1. Ya, kelas 6, tema 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya. Apa sih perkembangbiakan itu? Nah, di atasnya masih ada lagi judulnya, silakan dilanjutkan oleh Anindya. Generatif. Ya, yang akan kita Ya, yang akan kita pelajari sekarang adalah generatif. Pernah mendengar anak-anak kata-kata generatif? Pernah. Kapan kalian mendengarkan? Kemarin. Oh, kelas 5 sudah ya. Ya, baik. Apa sih generatif itu? Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuan kita adalah anak-anak memahami perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, ya. Baik, ini fotonya siapa ya? Ada yang tahu? Apakah mirip wajahnya Pak Guru? Al-Hawarizmi. Siapa kata ya? Al-Hawarizmi. Ya, bagus. Ataya dapat hadiah cilok dari ibunya. Diulang lagi. Ataya, ini siapa? Al-Hawarizmi. Ya. Siapa kamu? Ada yang tahu? Beliau ahli di mana? Ada yang tahu enggak? Beliau ahli apa? Ya, beliau adalah orang Islam yang ahli dalam matematika. Jadi dia adalah bapaknya matematika.
sebelum orang-orang Eropa menguasai ilmu pengetahuan, sebelum orang-orang Eropa, orang-orang Amerika menguasai matematika, ternyata orang Islam pertama kali yang menguasai matematika dan dianggap bapak matematika dunia itu ternyata Bapak Al-Khawarizmi ini. Wah, itu ahli sekali matematika ya. Jadi salah kalau dikatakan bahwa orang Islam itu tidak pinter. Orang Islam itu hebat-hebat, pinter-pinter seperti kalian semuanya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita lihat di monitor. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini. Dua jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua jenis perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Ada, ini gambar apa ya? Bunga sepatu. Iya. Arfa, pinter. Afra, pinter ya. Ini bunga sepatu. Bukan bunga pakai sepatu loh ya. Tapi namanya bunga sepatu. Ya. Ini dikira bunga pakai sepatu. Nah, anak-anak, ciri dari generatif itu adalah tumbuhannya memiliki bunga. Ya. Memiliki bunga. Nah, ini ya. Bunga nanti menghasilkan apa ini? Bunga-bunga itu? Biji. Ya, bunga-bunga itu nanti menghasilkan biji. Ya. Menghasilkan biji. Nah, kalau yang ini tumbuhan apa namanya? Pisang. Tumbuhan? Vegetatif. Pisang? Bukan pisang ini. Bukan pisang. Jahe. Tumbuhan vegetatif. Ya, ini sejenis jahe ya. Ya, tapi bukan jahe ini. Oh, jahe ya ini ya. Nah, ini jahe. Kalau ini perkembangbiakannya dengan apa? Vegetatif. Ya, bagus. Perkembangbiakannya dengan vegetatif. Kenapa dikatakan vegetatif? Karena ini apanya ini? Jahe. Ini jahenya ya. Kalau generatif itu menghasilkan biji, bijinya dihasilkan dari apa? Penyerbukan. Dari bunga. Jadi bunga itu mengalami penyerbukan sehingga menghasilkan biji. Sedangkan kalau vegetatif itu tidak menghasilkan bunga. Bunganya di sini, ini kan ada bunga ya. Cuman bunganya itu tidak berfungsi, ini bunganya tidak berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, itu ya. Jadi saya ulang lagi, kalau generatif itu dimulai dari yang namanya bunga. Bunga menghasilkan biji. Namun vegetatif itu bunganya tidak digunakan untuk perkembangbiakan. Sebentar, saya tanya dulu. Saya tutup dulu. Ya. Saya bertanya kepada Humairah. Bertanya kepada Humairah. Tadi biji itu dihasilkan dari apa? Dari bunga. Ya, dari bunga. Betul ya. Bagus. Sekarang saya lanjutkan dulu. Nah, ini. Ini tumbuhan apa, Nana? Cocor bebek. Cocor bebek. Ya, loh Pak, kok enggak ada bebeknya? Ya, bukan bebek memang. Ya, hanya namanya mungkin mirip-mirip dengan bentuk tubuhnya bebek ya, sehingga dikatakan cocor bebek. Saya lanjutkan dulu. Ini bunga apa? Bunga pepaya. Ya, bagus. Ini adalah bunga pepaya. Bukan bunganya ayah ya, tapi bunga pepaya. Siapa yang suka makan pepaya? Ya, pepaya bagus untuk kesehatan mata ya, karena banyak mengandung vitamin A. Kita lanjutkan. Ini generatif dan vegetatif anak-anak.
perkembangbiakan generatif, ini penting ya. Yang mau ditulis silakan ditulis. Nah, ini. Perkembangbiakan generatif merupakan perbanyakan tanaman secara kawin. Nah, perbanyakan tanaman secara kawin. Jadi nanti tumbuhan induknya menghasilkan tumbuhan baru dengan cara kawin. Ya, Pak, kawinnya nanti nanggap reok apa tidak, Pak? Nah, bukan itu ya. Bukan yang nanggap reok seperti itu ya. Tapi kawinnya secara IPA ya. Ciri-ciri utama dari perkembangbiakan secara generatif adalah terdapatnya biji ya, yang merupakan hasil dari penyerbukan pada bunga. Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Saya ulang lagi, perkembangbiakan generatif merupakan perbanyakan tanaman secara kawin. Kawin di sini boleh diartikan dengan tadi ini. Nah, boleh diartikan dengan penyerbukan. Ya. Boleh diartikan dengan penyerbukan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah paham ya? Raffi sudah paham? Paham. Itu, Pak. Ya, bagus. Raffi sudah paham ini kelihatannya. Afra juga sudah paham ini kayaknya nih ya. Ya, Muhammad Wildan sudah paham? Paham, Pak. Ya, bagus. Kalau paham saya lanjutkan perkembangbiakan generatif. Nah, ini ya. Perkembangbiakan vegetatif yang tadi ya. Merupakan perbanyakan tanaman secara tak kawin. Nah, jadi kalau generatif itu tidak ada proses perkawinan yang tadi saya beri contohnya ya, anak-anak ya. Baik, kembali ke gambar ini, kembali ke gambar dua gambar ini. Menurut kamu gambar yang atas ini apa tadi namanya, Tania? Apa tadi namanya? Cocor bebek. Ya, cocor bebek. Menurut kalian, cocor bebek ini termasuk yang generatif atau yang vegetatif? Termasuk yang mana? Vegetatif. Ya, termasuk yang vegetatif. Oke. Selanjutnya, kalau yang ini, nah ini. Mic-nya dimatikan bagi yang tidak menjawab ya. Nah ini, kalau menurut kalian ini termasuk generatif atau vegetatif? Generatif. Yang ini? Generatif. Ya, ini termasuk yang salah ya, yang generatif karena ada proses perkawinan di sini ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, wah ini bunganya keren sekali ini. Bunganya bagus ya. Saya suka warnanya. Kamu suka enggak warnanya ini? Nadia Dini, ini warnanya apa ya? Hah? Ungu. Violet. Oke. Ya, generatif. Saya simpulkan ya. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Penyerbukan dan pembuahan. Oke. Ini dilakukan proses penyerbukan dan pembuahan. Oke, tolong dibacakan oleh siapa ini? Dibaca oleh Arindisa. Membaca coba. Arindisa. Generatif. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya, bagus. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, bagian bunga sekarang kita pelajari anak-anak.
Tadi di pelajaran IPA kalian diutus untuk mencari bunga ya. Mencari bunga di lingkungan sekitar kalian, kemudian menggambarkan bagian-bagiannya. Nah, ini Pak Guru punya bunga juga. Kita lihat bersama-sama bunganya. Nah, ini. Ini bagian-bagian bunganya ya. Kamu lihat bagian-bagian bunganya di sini. Ya. Ini bunga apa, anak ya? Ini bunga sepatu. ya, ini bunga sepatu ya. Kamu lihat bunga sepatunya. Nah, mulai dari atas. Ini paling atas sendiri. Ini. Nah, ini. Ya. Ini apa namanya? Kepala putih. Kepala putih. Ini tangkai putih dan ini dasar putih. Nah, ya. Iya. Kepala putih ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi kepala putih itu sebagai kelamin jantan. Betul apa salah? Betul. Ayo, betul apa salah? Betul. Ada yang betul, ada yang salah. Betul apa salah? Iya, salah. Ya. Kalau kepala putih itu berfungsi sebagai alat kelamin betina. Jadi logonya alat kelamin betina itu seperti ini. Kalau laki-laki itu seperti ini. Ya. Ini dulu zaman purba, orang laki-laki menulisnya seperti ini. Kalau perempuan seperti ini. Ini artinya sisir. Perempuan suka menyisir rambutnya. Jadi gambarnya sisir. Kalau laki-laki itu lambangnya seperti ini. Kenapa? Orang laki-laki dulu itu suka berburu. Sehingga ada gambar panahnya. Laki-laki itu suka memanah, berburu. Ini zaman purba dulu anak-anak. Kalau perempuan itu suka menyisir rambutnya. Ya. Saya ulang lagi, kepala putih itu adalah alat kelamin betina. Kalau benang sari adalah alat kelamin laki-laki pejantannya. Ya, ini ada kepala sarinya. Nah ini adalah kepala sari, ya, sebagai alat kelamin jantannya. Jadi proses yang nantinya digunakan untuk perkawinan. Ya, yang kuning ini adalah tangkai sarinya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Dari atas sudah selesai. Ada kepala putih, tangkai putih, dan dasar putih. Kemudian ada kepala sari, ada tangkai sari, ini tangkai sarinya ya. Kemudian anak-anak di sini ada yang namanya mahkota bunga. Mahkota bunga ini nih. Nah, ini mahkota bunga. Nah, ini. Yang biasanya warnanya menarik itu mahkota bunga. Mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga ya. Karena warnanya menarik, itu serangganya nanti bisa tertarik untuk ke sini. Kemudian nomor 6 ini ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu yang ini. Nah, ini kelopak bunga. Apa sih fungsi kelopak bunga? Kelopak bunga ini berfungsi melindungi bunga ketika masih muda. Jadi kalau bunganya ini masih muda kan ditutupi oleh kelopak bunganya. Kalau hujan itu mantelnya ya, pakai mantel. Nah, ini kalau masih muda itu ditutupi oleh kelopak bunganya. Oke. Kemudian berikutnya bakal biji. Ya. Bakal biji. Nah, ini bakal bijinya di dalam sini. Nah, ini bakal biji. Ya. Kemudian tangkai bunga. Nah, ini tangkai bunganya ya, jelas kok tangkai bunganya. Jadi itu bagian-bagian dari bunga. Nah, ya, sudah paham ya? Ada kepala putih, ada kepala sari, ada mahkota bunga, ada kelopak bunga, ada bakal biji, ada tangkai bunga. Ini harus hafal bagian-bagiannya dan harus kamu tulis di rumahnya nanti di buku catatannya ya. Sesuai dengan bunga yang kalian amati hari ini. Baik, saya lanjutkan. Dua jenis bunga berdasarkan kelengkapannya. Nah, ada dua jenis bunga ya.
berdasarkan kelengkapannya. Jadi, ini bunga apa? Anggrek. Ya, Anggrek. 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 Oke, anggrek ya. Anggrek bagus untuk ditaruh di rumahmu. Bunga lengkap. Apa bunga lengkap itu? Bunga yang memiliki seluruh struktur bunga. Nah, struktur bunga. Apa saja struktur bunga? Ada kelopak, ada mahkota, ada putih, ada benang sari. Kalau lengkap semuanya seperti ini, maka dikatakan bunga itu adalah bunga lengkap. Ya. Kelopak masih ingat kelopak yang bagian bawah sendiri tadi, mahkota yang warnanya menarik, putih alat kelamin betina, benang sari alat kelamin jantan. Contoh kembang, sepatu, anggrek, tomat, dan lain-lain. Ini contoh tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Ya. Paham ya? Kita lanjutkan sekarang. Bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap, berarti ya tidak lengkap ya. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian saja dari bunga. Jadi kalau satu tidak ada, maka dia tidak lengkap. Misalkan ada bunga yang memiliki kelopak, memiliki mahkota, memiliki putih, tetapi tidak memiliki benang sari, maka dikatakan bunga tidak lengkap. Atau bunga memiliki putih, memiliki benang sari, memiliki mahkota, tetapi tidak memiliki kelopak, maka dia dikatakan bunga tidak lengkap. Contohnya bunga kelapa, bukan bunga kepala ya, bunga kelapa. Bunga Kamboja. Nah, bunga Kamboja ini kenapa dikatakan bukan bunga lengkap? Nanti kamu lihat. Nanti kamu cari bunga Kamboja di sekitar rumahmu, kemudian kamu cek ya. Kamu cek kenapa dikatakan bunga Kamboja ini tidak lengkap. Nah, kamu cek nanti apakah memiliki kelopak, apakah memiliki mahkota, atau memiliki putih atau benang sari. Kalau tidak ada satu, maka dia bukan bunga lengkap. Kemudian bunga jepung Bali. Wah, kalau bunga ini kamu mungkin tidak tahu ya. Pak Guru juga tidak tahu ini bunga jepung Bali. Yang kamu lihat nanti bunga yang kamu tahu aja. Oke, Afra, kita lanjutkan. Afra kayaknya mau tidur ini Afra. Nah, ini bunga apa Afra? Bunga Kamboja, Pak. Ya, bunga Kamboja. Sebentar saya tutup dulu ya. Bunga Selena, bunga Kamboja termasuk bunga apa? Berdasarkan kelengkapannya. Selena? Yang tidak menjawab, tolong mic-nya dimatikan, Adinda. Ya, Selena silakan menjawab. Bunga Kamboja termasuk bunga apa? Tidak lengkap. Pinter, bunga tidak lengkap. Wildan, bunga sepatu termasuk bunga apa? Bunga lengkap, Pak. Pinter. Devina Altalita, bunga kepala, bunga kelapa termasuk apa? Bunga lengkap. Apa? Termasuk apa, Dok? Bunga tidak lengkap. Ya, pinter. Bunga tidak lengkap. Baik, saya lanjutkan ya materinya. Tadi kita sudah membahas tentang berdasarkan kelengkapannya. Sekarang kita lanjutkan anak-anak. Dua jenis bunga berdasarkan kelengkapan dan alat kelaminnya. Ya, alat kelaminnya. Ya, nah ini bunganya keren ya. Ini bunga apa ya? Kok bagus seperti ini? Bunga mawar. Ya, bunga mawar ya. Bunganya keren. Anak mungkin punya bunga mawar di rumahnya. Oke, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan, benang sari, dan alat kelamin betina secara bersama-sama dalam satu organ. Nah, ini penting ya.
Jadi bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari dan kepala putih dalam satu bunga maksudnya. Contoh bunga mawar ya. Ini bunga mawar. Bunga kembang sepatu, bunga jamu, bunga kopi dan lain-lainnya. Ini bunga sempurna. Kenapa? Karena saat di dalam bunganya itu seperti ini, mawar ini ya. Di dalam bunganya itu ada benang sari, juga ada kepala putih. Maka dikatakan bunga sempurna. Paham ya anak ya? Bunga sempurna. Kemudian yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Kenapa dikatakan bunga tidak sempurna? Karena bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Nah, ini. Karena memiliki satu alat kelamin saja. Misalkan dia hanya punya benang sari. Atau dia hanya punya kepala putih. Nah, itu kalau hanya salah satu yang dia miliki, maka dikatakan bunga tidak sempurna. Itu anak-anak. Contoh bunga salak ya. Kamu tahu buah salak ya. Tapi kadang ada yang tidak tahu bagaimana pohon salaknya. Taunya hanya makan salak saja. Tapi pohonnya tidak tahu. Pohon salak itu ada pohon salak laki-laki dan pohon salak perempuan. Dikatakan pohon salak laki-laki karena di dalamnya memiliki bunga yang mengandung serbuk sari. Dikatakan pohon salak perempuan karena di dalamnya ada kepala putihnya saja. Sehingga kalau mau kawin dibantu oleh petaninya. Petaninya mengambil apa namanya? Nah ini ya, gambarnya ini kelihatan ini. Oke. Ini gambarnya salak ya. Gambarnya bunga salak. Nah ini. Kalau kamu lihat ini ada dua. Yang warna merah, ini saya ganti bentar warnanya biar kalian bisa melihatnya. Ya. Yang warna merah itu yang laki-laki apa yang perempuan ya? Serbuk sari apa kepala putih? Hah? Ada yang tahu? Yang ini, nah ini adalah bunga salak ya. Menurut kamu ini ada dua, ada yang ini, yang warnanya lebih coklat dan satunya warnanya yang lebih merah. Nah, ini beda jenis, berasal dari dua pohon yang berbeda. Yang merah ini namanya bunga perempuan, berarti ini yang kepala putih. Kalau yang ini yang benang sarinya. Sehingga petani kalau mau mengawinkan itu mengambil bunga laki-laki, serbuk sari, kemudian dipukul-pukulkan kepada yang perempuan ini. Sehingga serbuk sarinya akan menempel di perempuannya. Sehingga terjadilah proses yang namanya perkawinan atau penyerbukan. Kemudian petani sambil bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ning nong ning glung kemanten teko kidul dibuka jahra gundul. Ya. Jadi terjadilah proses perkawinan. Baik, itu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Paham ya anak ya? Kita lanjutkan sekarang materinya. Nah, ini ya. Kamu lihat ini. Wah, ini Sahriat Jadilan sedang terbang. Tubuhnya penuh dengan warna kuning-kuning. Warna kuning-kuning ini ternyata anak-anak lebah kalau terbang, tubuhnya itu penuh dengan serbuk sari. Nah, serbuk sari yang ada di tubuh ini karena dia nempel di ini. Nah, nempel di sini. Nempel-nempel di serbuk sarinya bunga. Tubuhnya berdebu ya. Tapi debunya serbuk sari, baunya harum. Maka lebah itu bunga yang istimewa. Lebah itu dikatakan oleh Allah hewan yang istimewa. Dia menghasilkan madu, madunya bermanfaat bagi kesehatan kita. Kalau yang ini jadi polen misalnya. Yang ini polen nanti juga baik untuk kesehatan manusia ya. Yang kita bahas adalah
Lebah ini juga membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuhan. Ya. Penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, ya, ini dipahami betul-betul. Perlu ditulis, anak-anak. Kalau nanti kalian tidak misalkan terlambat menulisnya, bisa dilihat di YouTube-nya, nanti akan saya muat di sana rekaman ini sehingga kalian bisa mengulang ya. Jadi penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari itu alat kelamin apa? Zahra? Serbuk sari alat kelamin apa? Raffi, serbuk sari alat kelamin apa? Kelamin jantan, Pak. Pinter. Kalau alat kelamin betinanya apa, Airul? Airul? Kepala putih. Iya, bagus. Kepala putih. Ya. Kita lanjutkan sekarang, anak-anak. Nah, peristiwa penyerbukan. Nah, ini kamu lihat ya. Coba sekarang bertanya lagi Pak Guru kepada ini yang mengantuk. Yang ngantuk Nadia Dwi. Wah, Nadia Dwi di sini kelihatan membuka mulutnya dengan lebar sekali, tidak ditutup. Anak-anak kalau menguap ditutup ya. Jangan dibuka, nanti ada lalat lewat mengalami penyerbukan di dalam mulutmu nanti lalatnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi, siapa tadi yang saya sebutkan namanya? Oke, saya kembali pindah tempat ke Afrizal. Afrizal Maulana. Afrizal hari ini kok cantik sekali ya. Belum potong rambut Mas Afrizal. Ayo potong rambutnya biar cakep. Saya ulang lagi. Afrizal, tolong dilihat di monitor, Mas. Yang saya lingkari ini, Afrizal. Yang saya lingkari, oh nggak kelihatan ya warnanya ya. Sebentar saya ganti. Yang saya lingkari ini Afrizal, ini apa namanya? Kepala putih. Pinter. Kepala putih sebagai apa? Sebagai proses penyerbukan. Ya, sebagai alat kelamin apa? Betina. Betina. Bagus ya. Kita lanjutkan ke sebentar. Ke Revi. Revi, yang warna kuning ini apa namanya? Jantan. Namanya apa? Namanya Revi? Yang warna kuning? Carla, yang warna kuning ini apa namanya? Ya, Carla. Yang warna kuning? Kepala sari. Ya, benang sari, bukan kepala sari. Kalau kepala miliknya putih, kalau sari miliknya benang, ya, benang sari. Bagus. Kemudian Sherina, Sherina tidak usah saya tanya, pasti bisa lah Sherina. Saya lewati aja. Tidak bisa kebangetan karena Sherina Olimpiade IPA. Amira Chelsea, yang kuning ini warnanya apa? Apa? Amira Chelsea? Naufal, yang kuning ini apa namanya? Benang sari. Ya, benang sari. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Itu namanya benang sari. Peristiwa penyerbukan. Proses penyerbukan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi dari sini menuju ke sini. Nah, dari sini menuju ke sini. Dari yang merah menempel di dari kuning menempel di merah. Nah, kayak ini. Nah, ini terjadi nempel ya. Yang kuning nempel di merah.
benang sari nempel di kepala putiknya. Itu proses yang pertama, proses penyerbukan. Kemudian peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nanti di sini akan ada proses yang namanya perkawinan, di mana sel kelamin yang ada di benang sari nempel di kepala putiknya. Ya, akhirnya menghasilkan bakal buah. Ya, nanti menghasilkan bakal buah. Di mana bakal buahnya? Ini lurus ke sini, masuk ke sini ke dalam, melalui tangkai putik masuk ke dalam. Nah, di dasar sini di sini di dalam sini itu nanti ada yang namanya bakal buah dan bakal biji. Ya, prosesnya nanti akan seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis penyerbukannya. Jenis penyerbukan itu ada seperti ini. Nah, ada seperti ini. Ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastard. Kalau penyerbukan sendiri anak-anak, benang sari jatuh ke kepala putik satu bunga. Nah, ini ya. Jadi terjadinya pada satu bunga seperti ini. Ini namanya penyerbukan sendiri. Oke. Paham Rafa penyerbukan sendiri? Ya. Paham, Pak. Bagus. Kemudian ada yang namanya penyerbukan tetangga. Nah, yang ini. Penyerbukan tetangga itu jika benang sarinya jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, ya. Itu penyerbukan tetangga. Benang sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Kalau penyerbukan silang, nah ini penyerbukan silang. Benang sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tumbuhannya sudah berbeda. Ada tumbuhan A, ada tumbuhan B. Misalkan tumbuhan yang A ini ada di depan rumah. Kemudian lebahnya terbang ke belakang rumah, ada bunga yang sama. Nah, nanti nempel di kepala putiknya. Ini namanya penyerbukan silang. Kalau penyerbukan bastard, penyerbukannya sudah berbeda. Bunganya tidak sama, berbeda bunga. Nah, ini namanya penyerbukan bastard. Berarti penyerbukan dibagi menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastard. Saya lanjutkan anak-anak. Ini ya tadi contohnya jenis penyerbukan. Ini gambar yang lain tapi sama ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastard. Ya, nanti diingat-ingat kembali. Dan mengingatkan kembali anak-anak. Nah, ini penyerbukan A. Oke, sekarang saya tanya. Perhatikan gambarnya dengan baik. Ya. Perhatikan dengan baik gambarnya. Saya ingin bertanya kepada Kandice Adiona. Kandice Adiona, nomor absen 19. Yang B itu penyerbukan apa namanya? Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga. Yang lain setuju apa tidak? Setuju. Ya, bagus. Setuju ya. Nazuroh Aida. Nazuroh Aida. Yang A itu penyerbukan apa? Penyerbukan silang. Penyerbukan silang. Bagaimana yang lain? Setuju? Hah? Zahra setuju? Itu penyerbukan silang yang A? Enggak setuju. Tidak setuju. Nadia Dwi, Bukan, Pak. setuju itu A penyerbukan silang? Bukan, Pak. Apa namanya itu?
Menyerbukan sendiri. Menyerbukan sendiri. Sebentar, ini siapa ya yang namanya pakai nama anak baik? Diri name ya. Diri name namanya sendiri. Yang ada di ruang tamu, belakangnya ada kursi yang warna biru. Siapa namanya ya, Nana? Ganti dong. Andis. Oh, Andis. Andisti. Ya, Andisti diganti namanya ya. Sama nomor absennya. Oh iya. Jibril, Julfan. Mana Jibril dan Julfan? Saya ingin bertanya kepada Anidia. Anidia, yang C itu apa, Anidia? Menyerbukan silang. Penyerbukan silang. Betul apa tidak, anak-anak? Betul. Betul. Oh, pinter. Betul. Dapat hadiah bakso 1 mangkok dari Bapak E. Baik, anak-anak. Materinya kita lihat lagi. Nah, ternyata materinya sudah selesai ya. Itu materi yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih sudah melihat materi hari ini, anak-anak. Semoga pertemuan kali ini menambahkan kalian wawasan baru tentang penyerbukan generatif. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari yang kita bahas hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Nuri ya. Silakan Nuri. Ya. Tugas dikirim ke Tugas IPA dikirim kemana, Pak? Ke LJU-nya nggak ada. Oh, sudah saya pasang kok tadi malam. Belum ada, tak? Belum. Oh, ya bisa. Habis ini saya pasang. Mungkin kelupaan tidak dipasang ya. Ya. Oke, terima kasih. Soalnya ada 5, anak-anak. Kemudian untuk hasil rangkumannya tetap di buku siswa. Nanti kalau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, bukunya akan kami minta untuk ditandatangani dan diperiksa ya. Pastikan sudah mengisi semuanya. Meskipun tidak dikumpulkan dalam bentuk foto karena Pak Guru dan Bu Guru juga memahami kalau kalian sering moto, ngirim berkas kan kasihan. Meskipun Bapak Ibu Guru tidak meminta untuk dikirim, tolong tetap dikerjakan karena nanti akan diperiksa. Kalau lengkap bukunya, Bapak Ibu Guru juga tidak akan akan menghargai jerih payah kalian, nilainya juga bagus nanti. Tapi kalau tidak ada isinya, Bapak Ibu Guru juga tidak bisa membantu memberi nilai yang baik. Jadi jangan hanya menunggu kalau dimintai berkasnya baru dikerjakan, tidak. Tiap hari usahakan dikerjakan. Tambah bagus dikerjakan pagi hari ya, jam 8 Ya, Pak. sampai jam 11. Kalau mungkin sakit ya istirahat dulu, dikerjakan kalau sudah sembuh. Begitu. Ya, silakan. Ada yang bertanya lagi yang lainnya? Mungkin ada yang bertanya tentang pelajaran atau tentang hal-hal yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita foto bersama untuk hari ini. Silakan. Hormat semuanya. Nah, hormat begini. Hormat ya, karena pakai baju pramuka. Oke. Hormat. Gerak. Hormatnya pakai tangan kanan ya. Kamera Airu pakai tangan kiri. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi untuk halaman yang kedua. Ya. Untuk halaman yang kedua. Bentar ya. Untuk halaman yang kedua, saya foto dulu buat kenang-kenangan ya, anak-anak ya. Juga buat dokumen Pak Guru. Kan kelihatan nih wajah-wajahnya ini yang Muhammad Rafa, Julfan, tolong dilihat wajahnya dulu akan difoto. Jibril, M. Jiven, dibuka videonya sebentar. 1, hormat lagi, hormat, gerak. 1, Kandice, hormat, gerak. 1, 2, 3. Ya, bagus. Terima kasih. Sebentar. Ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, anak-anak, maka pertemuan ini
saya anggap sudah selesai. Terima kasih sekali anak-anak hadir pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kalian selalu sehat sama ayah dan ibu di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan pergi kemana-mana. Ya. Banyak berdoa biar kalian diselamatkan oleh Allah. Ya. Ya, ada yang mau bertanya ini kayaknya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, sudah ada. Terima kasih. Kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa hari Senin insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tutup Zoom-nya ya Nana ya. Selamat melanjutkan belajarnya di rumah. Ya.